Ya baik, perkenalkan nama saya Christopher Melkisedek Morin. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai teknologi cloud, di mana akan berbicara mengenai data as a service. Baik, sebelum mulai praktek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian uh, salah satu model komputasi di cloud computing, yaitu data as a service. Jadi apa itu data as a service? Dia adalah model komputasi cloud yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengelola, dan menganalisis data melalui layanan yang disediakan oleh penyedia cloud. Dalam model cloud ini, data disimpan, diproses, dan dikelola oleh penyedia layanan cloud. Sementara pengguna dapat mengakses data tersebut secara on-demand tanpa perlu khawatir tentang pengelolaan infrastruktur atau sumber daya data itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, fitur-fitur yang ada di data as a service ini atau di cloud ini adalah akses on demand, yaitu pengguna dapat mengakses data kapan saja dan dari mana saja melalui internet. Nah, kemudian pemisahan, penyimpanan, dan pengelolaan data. Nah, dalam data as a service, penyimpanan data dan pengolahan data biasanya dilakukan oleh penyedia layanan cloud, yang berarti pengguna tidak perlu mengelola infrastruktur fisik atau teknis untuk data mereka. Yang ketiga, ada integrasi dengan berbagai sumber data. Nah, di data as a service memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber dan format, termasuk basis data tradisional, data big data, data streaming, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada pembayaran berdasarkan penggunaan. Ini artinya model ini seringkali mengikuti prinsip pembayaran sesuai penggunaan atau bisa disebut pay as you go, di mana pengguna hanya membayar untuk data yang mereka akses atau gunakan, mengurangi biaya overhead yang biasanya terkait dengan pengelolaan data internal. Kemudian yang kelima ada keamanan dan kepatuhan. Penyedia layanan data as a service biasanya menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, termasuk enkripsi data, kontrol akses, dan kepatuhan terhadap regulasi industri seperti GDPR dan HIPAA. Kemudian keamanan pengelolaan. Data as a service memudahkan pengelolaan data dengan menyediakan alat dan antarmuka yang intuitif untuk mengekstraksi, transformasi, dan loading atau yang dikenal dengan proses ETL dalam data warehouse. Next. Nah, apa saja manfaat data as a service ini atau layanan di cloud? Yaitu adalah fleksibilitas dan skalabilitas. Fitur ini atau manfaat ini memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah menyesuaikan kebutuhan data mereka sesuai dengan pertumbuhan bisnis tanpa harus menginvestasikan banyak sumber daya dalam infrastruktur data internal. Yang kedua, penghematan biaya. Penghematan biaya artinya menggunakan layanan ini untuk mengurangi biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur data. Nah, biasanya pengguna hanya membayar untuk data yang mereka gunakan saja. Kemudian yang ketiga, aksesibilitas global. Karena data disimpan di cloud, maka memungkinkan aksesibilitas data atau menjangkau data dari berbagai lokasi geografis dimanapun karena mendukung global dan kolaborasi lintas batas. Kemudian ada juga yang berikut peningkatan kecepatan. Nah, peningkatan kecepatan ini memungkinkan organisasi untuk dengan cepat mengakses dan menganalisis data, mempercepat waktu pengambilan keputusan dan inovasi. Kemudian yang berikut kemampuan integrasi dengan alat data lainnya. Data as a service seringkali menawarkan integrasi yang mudah dengan alat-alat analitik seperti business intelligence dan sistem data lainnya, memungkinkan alur kerja data yang lebih lancar. Oke, kita lanjut. Nah, contoh layanan yang digunakan untuk
Model data as a service ini terdiri dari beberapa platform yang menyediakan layanan komputasi ini. Di antaranya ada Amazon Web Service dengan data exchange-nya, kemudian ada Google Cloud yang juga ada BigQuery, kemudian ada Snowflake. Oke, lanjut. Nah, untuk demonya saya akan mendemokan praktikum teknologi cloud modul 2. Ini demo yang pertama, karena saya akan mendemokan juga demo yang kedua, yaitu untuk praktikum teknologi cloud modul 3. Oke, kita mulai saja. Nah, untuk platform yang digunakan pada demo yang pertama ini, kita akan berfokus pada uh, database, yang dimana platform yang digunakan atau situs yang digunakan adalah Eleven SQL. Oke, setelah kita masuk ke situsnya, kita akan langsung dihadapkan untuk mengkonfigurasi atau mengelola database ya. Sini yang pertama kita lihat step-stepnya. Nah, ini yang pertama kita memilih wilayah di mana data center kita akan diletakkan, dan di sini saya pilih Asia. Kemudian yang berikutnya kita bisa melihat review atau melihat sementara data center dengan mesin yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian yang berikut, setelah instance atau mesin virtual yang telah dibuat berhasil, dalam hal ini adalah mesin virtual berupa database, kita bisa langsung melakukan query di dalam instance tersebut dengan memasukkan perintah-perintah yang umumnya digunakan dalam memodifikasi basis data atau membuat tabel-tabel. Seperti di sini, pertama kita membuat tabel dengan nama playground dengan beberapa field. Kemudian next, ya kita bisa juga memasukkan data-data ke dalam tabel yang baru saya dibuat dengan perintah insert. Kemudian untuk menampilkan data, kita bisa memakai perintah select from untuk menampilkan data yang telah diinput sebelumnya, diinsert. Nah, kemudian untuk menghapus data bisa menggunakan perintah delete. Di sini kita bisa menggunakan perintah-perintah untuk basis data relasional yang umumnya kita temui untuk basis data relasional pada umumnya. Bisa perintah select untuk menampilkan ataupun perintah-perintah SQL lainnya. Oke, lanjut ke demo yang kedua, yaitu saya akan membahas tentang praktikum 3. Nah, ini untuk praktikum teknologi cloud modul 3. Oke. Nah, untuk platform yang digunakan di praktikum 3 ini atau demo kedua ini adalah kita menggunakan platform Killer Koda dengan menggunakan sistem operasi Ubuntu dengan nantinya kita akan juga menginstal layanan MongoDB database MongoDB. Nah, MongoDB ini adalah layanan database berbasis key value. Dia adalah database model dokumen. Nah, kita lanjut saja. Ini kita sudah ada di sistem operasi Ubuntu-nya. Ini adalah perintah-perintah untuk mulai menggunakannya. Jadi yang pertama di sini kita bisa mengupdate dulu library-library yang terbaru dari sistem operasi. Nah, yang kedua kemudian kita mendownload database dari menggunakan perintah wget, ya di sini wget dengan sumber dari paket MongoDB-nya itu sendiri untuk di-download ke sistem operasi kita. Nah, kemudian yang ketiga kita menambahkan repository MongoDB agar
dapat menjalankan perintah-perintah di komputer lokal kita. Oke, next. Kemudian yang langkah berikutnya adalah langkah keempat. Nah, setelah paket MongoDB yang uh, terpasang tadi di komputer Linux kita perlu melakukan update supaya sistem operasi dapat membaca pembaruan sistem kita. Kemudian kita lanjut, karena ini sudah kita install, kemudian kita lanjut ke langkah ke-6, yaitu kita memulai service atau layanan MongoDB sehingga bisa digunakan. Ya, kita bisa menghentikan perintah ini sudo service MongoDB start. Oke, lanjut. Nah, yang berikut langkah ke-7. Nah, langkah ke-7 ini kita ingin mengecek apakah layanan MongoDB ini sudah bisa digunakan. Jika bisa digunakan, maka akan berstatus running di sini aktif. Nah, ini runningnya sedang berjalan. Nah, kita bisa langsung menggunakannya dengan langkah berikutnya di langkah nomor 8. Ya, di sini bisa Mongo. Kita akan masuk ke dalam sistem MongoDB-nya dengan mengintikan perintah Mongo di sini. Nah, setelah itu kita sudah masuk ke dalam sistem MongoDB atau database MongoDB sehingga bisa langsung menggunakan perintah-perintah yang tersedia. Di sini bisa menggunakan use dc, ini artinya kita membuat suatu database atau table dengan nama tcc, kemudian kita menginsertkan beberapa baris data di sini, bukan berbentuk tabel. Ini insert dengan menggunakan perintah tcc insert di sini. Next. Kemudian di nomor 10 kita karena data yang tadi bab 1, nah ini kita menambahkan sekaligus beberapa data di sini. Nah, ini data yang kedua di sini dengan perintah insert, data ketiga dan keempat. Nah, terus setelah data-data semua yang sebelumnya diinsertkan, nah kita bisa menampilkannya dengan perintah db tcc find ya, untuk menampilkan data-data yang tadi sudah tersimpan di dalam database tcc-nya ini. Nah, ini adalah data-data yang tadi sudah diinputkan. Kemudian kita ke nomor 12. Nah, kita juga bisa menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu dengan memasukkan kriterianya di dalam perintah find ini. Jenis kelamin, di mana jenis kelamin yang akan dicari dengan karakter F, artinya female atau perempuan ya, yang sehingga ditampilkan hanya berjenis kelamin perempuan. Kita juga bisa menambahkan kriteria multi kriteria, artinya banyak kriteria 1, 2, atau beberapa yang sesuai data yang ingin kita cari. Oke, kita juga bisa membatasi beberapa data yang ingin ditampilkan ke layar dengan menggunakan query atau perintah limit di akhir. Oke, lanjut. Nah, kita juga bisa menambahkan beberapa perintah-perintah lain yang biasa digunakan untuk MongoDB ini. Bisa lihat sini ada update untuk memperbarui, kemudian find untuk mencari data-data atau menemukan data, dan juga kita bisa menghapus field. Oke, mungkin sampai di situ yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.